Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Ibu, sudah mengganggu ya Ibu ya? Ya, Bu. Oke. Silakan Iya. masuk, Bu. Iya, terima kasih Ibu. Ya. Ayo, Bu. Iya, Silakan masuk. iya Apa Ibu. kabar, Bu? Baik Ibu, Ibu gimana? Alhamdulillah. Iya, sehat selalu Ibu ya. Oh, oh. Ya. Inilah SMA 3, Bu. Iya, asri ya Bu ya, penuh Alhamdulillah. dengan keindahan ya Bu ya. Oh, oh. Alhamdulillah, Bu kan. Iya. Atas kerjasama dari seluruh warga Semantik, inilah Semantik. Ya inilah semantik ya Bu ya. Ya, tambah asri aja ya Ibu ya. Bagus sekali Ibu tataannya. Ya dengan rapi ya Ibu ya. Bagus. Kayaknya bereh. Ya, meskipun ada di sana sini ya itu namanya kan jasa Ibu ya. Ibu wakah kurikulum ya Ibu ya. Benar, Bu. Ya, alhamdulillah pas kita ketemunya Ibu. Ibu sudah berapa tahun diangkat menjadi guru? Saya diangkat menjadi guru sudah kurang lebih 15 tahun. Ya, alhamdulillah. Diangkat saya di tahun 2008 ya, sampai dengan saat sekarang ini alhamdulillah kan masih menjadi guru, mudah-mudahan sampai nanti saya pensiun. Ya, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Iya, Ibu selama menjadi guru di SMA Negeri 3 Timang Gajah, jabatan apa saja yang sudah pernah diberikan oleh pihak sekolah? Jabatan yang pernah diberikan pihak sekolah pada saya selama saya menjadi guru itu ada beberapa, Bu ya. Salah satunya saya pernah menjadi wali kelas, kemudian juga dipercaya sebagai staf di pengajaran, membantu kurikulum, kemudian menjadi kepala perpustakaan, dan yang terakhir sekarang saya menjadi wakil kurikulum. Iya. Dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Iya, alhamdulillah Bu ya, masih dipercaya ya Bu ya. Alhamdulillah. Berarti kinerja Ibu bagus, Bapak Kepala Sekolah masih mempercayakannya kepada Ibu. Ya. Dalam hal ini Bu ya, Ibu sebagai wakil kurikulum, apakah ada kendala yang Ibu hadapi atau tantangan yang Ibu hadapi dalam pelaksanaan proses pembelajaran? Itu banyak, Bu ya, gitu. Apalagi terutama kan saya selama ini memang pernah diperbantukan sebagai staf di pengajaran gitu. Tapi kan tentang bagaimana tupoksi kurikulum itu sendiri kan saya juga belum memahami. Jadi kalau tantangan dan kendalanya itu yang pertama sekali tentunya dari diri saya sendiri gitu, sebagai pribadi, di mana pengetahuan saya tentang kurikulum itu juga masih sangat minim gitu ya. Sehingga ya saya harus banyak belajar lagi tentang apa itu tupoksi dari kurikulum, kemudian apa yang harus saya lakukan untuk memajukan mutu pendidikan terutama pada proses pembelajaran di SMA Negeri 3 Timang Gajah. Kemudian ya tentang teknis-teknis bagaimana menyusun jadwal dan sebagainya, itu juga sebuah pengalaman baru untuk saya yang itu juga merupakan kendala. Namanya baru-baru ya Ibu ya, kan banyak tantangan ya Ibu ya. Benar. Iya. Apalagi sekarang kan kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Betul Ibu Dan ya. sekolah juga sudah ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Nah, jadi itu juga merupakan tantangan yang sangat berat gitu. Iya, Karena benar. bagaimana kita bisa menerapkan kurikulum merdeka untuk kelas 10, artinya di dalam sekolah SMA Negeri 3 Timang Gajah ada 2 kurikulum yang kita laksanakan. Pertama kurikulum merdeka untuk kelas 10, benar. Dan kurikulum K13 untuk kelas 11 dan 12 sebagai kelanjutan dari kurikulum yang lalu. Ya. Kemudian tantangan lainnya dari rekan-rekan guru juga ada gitu. Karena kan sebagai guru yang juga mereka menyusun bagaimana perangkat ajar dan sebagainya, itu juga kan sebuah hal yang baru. Dan jadi proses
pembelajaran itu sendiri kan menjadi agak bagaimana masih penyusunan di awal ini kan masih sebuah hal yang sulit bagi kawan-kawan guru terutama di kurikulum Merdeka. Kalau di kurikulum K13 itu kan alhamdulillah semua kawan-kawan guru sudah menguasai ya. Seperti itu. Sehingga ada kendala dari bagaimana menyamakan persepsi Bu, antara guru sama ya, Bu, ya, antara betul, guru betul. untuk mencapai Ya. visi misi yang sudah ditentukan secara bersama. Iya. Kemudian dari anak-anak sendiri, pola belajar anak-anak itu sendiri kan masih belum terbentuk dengan baik. Karena kan beda ya Bu, anak-anak kita yang berada di daerah pedesaan seperti ini dengan anak-anak yang di kota. Iya. Kalau yang di kota biasanya kan pola belajarnya sudah terbentuk dengan baik, Iya, betul, dukungan orang tua untuk anak-anak belajar baik itu di rumah maupun di sekolah juga sudah baik. Gitu. Kalau di kita di sini kan karena lingkungan sosial ekonominya itu juga berbeda, otomatis itu juga mempengaruhi pola belajar anak. Betul. Kemudian tingkat ini ya Bu, tingkat motivasi anak-anak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ya Bu ya, baik negeri maupun swasta ya Bu ya. Itu yang juga menjadi tantangan tersendiri karena motivasi itu juga masih rendah. Gitu kan. Jadi itulah yang sebenarnya tantangan-tantangan yang berat saya rasa yang harus segera saya cari jalan keluarnya supaya bisa meningkatkan mutu dari pendidikan di SMA Negeri 3 Timbang Gajah, terutama dari proses maupun di lulusannya nanti. Iya Bu, alhamdulillah Ibu, bagus sekali Bu ya. Pokoknya Ibu program itu harus tokcer Ibu, jangan sampai gagal Ibu. Harus maju. Bagaimana kita sekarang ini dengan meningkatkan seperti Pak PJ Bupati kita bilang, bagaimana benar meriah itu harus maju di bidang pendidikan. Jadi kita harus Ibu maju bersama Ibu dan harus sabar Ibu, pelan-pelan. Jangan brum gitu terus semua, ya nggak mungkin lah Bu. Kan kita harus dari nol ya Ibu ya, dari awal ya Bu ya. Oh iya baik ya Bu ya. Bu ini apa ya Bu ya? Ini bukan adalah hasil dari P5 project dari kurikulum Merdeka Bu ya, yang dilakukan oleh anak-anak kelas 10. Ini vertical garden Bu. Jadi walaupun kan sebenarnya anak-anak di sini kan lingkungannya itu luas halamannya. Ya betul. Cuman kan kalau di sekolah gitu kan kita bisa menerapkan vertical garden ini sebagai salah satu alternatif yang bisa kita gunakan untuk menata taman supaya bisa lebih indah lagi. Ya betul Ibu. Ya. Ini bidang studi apa ya Ibu ya? Ini proyek profil pelajar Pancasila yang dia lepas dari mata pelajaran. Jadi kalau dalam kurikulum Merdeka kan sudah kita ketahui bersama bahwa ada mata pelajaran dan ada proyeknya. Jadi proyek ini bukan proyek mata pelajaran, tapi dia memang profil penguatan pelajar Pancasila di luar mata pelajaran yang diikuti oleh seluruh siswa kelas 10 sesuai dengan tema yang dipilih. Benar. Ya, kalau ini kebetulan adalah proyek dari anak kelas 10 IPA 3, 10 IPA 10 3 yang memilih tema gaya hidup berkelanjutan. Iya, mantap, gaya hidup berkelanjutan. Berarti Ibu udah bisa memilih antara bidang studi dengan P5-nya ya Ibu ya. Mantap Ibu, mantap. Alhamdulillah ya Ibu. Ya, ayo Bu. Iya. Ini apa ini Bu? Kawan-kawan sedang melaksanakan tugasnya di pos piket Bu. Oh, pos piket ya Bu ya. Berarti kita kan disiplin sekali menjaga waktu. Ada pos piket biar anak-anak ini nggak keliaran ya Ibu ya. Iya. Oh ini Bu Guru. Ibu apa ini? Bu Ami Bu. Oh Bu Ami ya. Ya alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Iya. Ini apa diskusi ini Pak, orang paling ganteng di dusun dusun apa? SMA 3 Timbang Gajah ya Pak ya. Oh bukan Bapak, masih ada lebih ganteng lagi. Oh iya alhamdulillah. Iya. Pak sehat ya Bapak ya. Ibu piket ya Ibu ya. Piket Bu. Iya alhamdulillah ya. Mudah-mudahan aman semua ya Ibu ya. Aman Bu. Iya. Aman dan terkendali ya alhamdulillah ya Bu ya. Ini kami lihat-lihat ini Bu ya sambil bincang-bincang.
Makasih ya Ibu. Ya Bu. Iya. Iya, bagus ya Ibu ya. Semoga kita bisa mempertahankan Ibu seperti ini. Jangan sempat ada rumput-rumput yang tinggi ya Bu ya. Pokoknya kita dengan pihak sekolah selalu menjaga kebersihan. Karena kebersihan itu adalah setengah dari Iman. iman. Hebat Ibu lah, tahu kita semua lah ya Ibu ya. Aman, tentram, damai kan Bu kan. Kita duduk di sini aja Bu, Boleh sambil Ibu, boleh. berbincang-bincang Bu kan? Iya Ibu ya, boleh Ibu, boleh. Nah, Ya. Iya, bisa. ya lebih santai Bincang-bincang, kayaknya Bu, di ya. sini bincang-bincangnya ya Bu ya. Ya alhamdulillah. Ya mantap Ibu ya. Kita di sini ya senang ya, nyaman ya Ibu ya. Ya alhamdulillah. Nah, Ibu untuk melanjutkan bincang kita, ini kan Bu terkait dengan penilaian rapot kepala sekolah yang baru-baru ini kami laksanakan sebagai pengawas terpadu. Ya Ibu ya, Ibu jangan kecil hati, mungkin Ibu belum tahu ya Ibu ya, karena nilai mutu pendidikan kita agak anjlok sedikit. Ya Ibu ya, sehingga mempengaruhi rapot mutu sekolah kita dengan mendapatkan nilai rata-rata 75,80 Ibu. Itu memang udah masuk B, cuman B-nya B kurus istilahnya Ibu, bukan B gemuk. Ya Ibu ya. Jadi bagaimana cara Ibu untuk, maksudnya Ibu menanggapi hal ini? Sebelumnya itu memang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa mengenai penilaian rapot kepala sekolah ya Bu, yang nilainya tadi 75,80 gitu. Karena rendahnya penilaian dari rapot kepala sekolah tersebut kan salah satunya itu adalah karena mutu atau nilai dari lulusan kita yang masih kecil, karena rendahnya atau masih kecilnya anak-anak lulusan SMA Negeri 3 Timanggajah ini yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Betul. Sehingga hal itu menjadi salah satu nilai yang mempengaruhi dari hasil akhir penilaian dari kepala sekolah. Jadi kami memang menyadari seperti yang sudah kami sampaikan di awal bahwa memang kendala dari SMA Negeri 3 Timanggajah ini salah satunya adalah minat peserta didik itu setelah tamat dari SMA Negeri 3 Timanggajah itu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu rendah. Sehingga itulah yang menjadi tugas kami sebenarnya, bagaimana meningkatkan motivasi untuk anak-anak supaya mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi kami sudah melakukan beberapa upaya untuk bagaimana anak-anak mau mendorong anak-anak untuk perguruan tinggi ya, perguruan tinggi. Bagus Ibu ya. Salah satunya kami bekerja sama dengan wali kelas untuk melakukan komunikasi dengan para wali murid, kunjungan rumah, terutama langsung meninjau bagaimana tingkat kemampuan dari orang tuanya dari segi ekonominya. Gitu. Kalau dia memang ekonominya menengah ke bawah, ya. Kita akan upayakan bagaimana anak-anak bisa mengikuti kuliah dengan program beasiswa seperti yang KIP ya Bu ya. Iya. Tapi kalau seandainya dia yang mampu, kita harus cari apa penyebabnya anak tersebut tidak melanjutkan kuliah. Iya, benar. Hal ini juga kami lakukan bekerja sama dengan guru BK yang ada di SMA Negeri 3 Timanggajah. Selain itu juga kami sudah melakukan komunikasi dengan wali murid, seperti yang sudah kami lakukan 2 hari yang lalu. Kami mengundang wali murid untuk hadir ke sekolah, khususnya yang wali murid kelas 3, untuk memberikan pemahaman bahwa pendidikan itu penting. Iya betul. Pendidikan tidak hanya sampai di tingkat SMA saja. Jadi kenapa kami mengundang dan melibatkan wali murid, supaya ada dukungan dari orang tua dan
antara sekolah dan orang tua itu saling bersinergi Iya, iya. untuk memotivasi anak-anak supaya mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya, gitu. bagus sekali. Iya. Jadi dengan demikian harapan kami nanti anak-anak bisa termotivasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Untuk persiapan di dalam tesnya sendiri, kami juga sudah mengupayakan melakukan TO Iya, yang dilakukan secara mandiri dari sekolah, yang soal-soalnya itu juga disusun oleh guru-guru yang ada di sekolah. pihak sekolah ya. Iya, Pak, ya? Iya, iya. kebetulan di sekolah juga kan ada guru inti yang iya. masuk di dalam guru inti Bener Meriah. Jadi melalui pertimbangan-pertimbangan dan saran-saran serta diskusi dari seluruh tim pengembang mutu sekolah, kami sudah menyusun soal-soal yang memang kira-kira bisa membantu anak-anak dalam mengikuti ujian nanti seleksi masuk perguruan tinggi negeri berbasis tes. Itu yang sudah kami lakukan. Jadi untuk pengayaan sore juga sudah kami lakukan. Iya, alhamdulillah. Untuk membahas soal-soal yang sesuai dengan soal SNMPT tadi, soal seleksi nasional berbasis tes. Dan karena kalau untuk yang soal nasional, yang seleksi nasional berbasis prestasi kan itu dari nilai di sekolah lagi. Jadi yang jadi fokus kami adalah bagaimana anak-anak nanti bisa mengikuti tesnya secara mandiri dan lulus di perguruan tinggi negeri. Jadi itu yang sudah kami upayakan sejauh ini. Untuk kedepannya mudah-mudahan anak-anak bersedia dan termotivasi untuk mau melanjutkan pendidikannya nanti ke perguruan tinggi negeri, sehingga mutu dari lulusan di SMA Negeri 3 Timang Gajah bisa kita naikkan. Seperti itu. Iya, iya, Ibu ya. Dalam hal ini ya Ibu ya, dalam melanjutkan siswa ke perguruan tinggi negeri, itu kan kita berupaya. Ini Ibu cerita masih tadi kayaknya yang ada di dalam di sekolah kita. Apa ada maksudnya keinginan ataupun pihak sekolah mau mengundang misalnya tes-tes yang lain, misalnya dengan Zoom dengan apa tuh namanya tuh les itu yang DO misalnya yang ada di Banda Aceh, atau misalnya bimbingan yang lainnya. Ada nggak Bu pihak sekolah untuk mengembangkannya ke situ gitu, keluar? Ada Bu. Jadi di dalam program pengayaan sore itu kan nanti yang sebagai pematerinya atau pengajarnya nanti selain dari guru yang masuk ke dalam guru inti yang memberikan materinya, nanti juga ada kami undang dari kampus. Selain dari kampus juga ada juga kerjasama dengan pihak-pihak bimbel yang lainnya. Sepertinya kemarin ada dari Teknos gitu kan, mereka juga akan bersedia hadir gitu. Cuman kami konfirmasinya belum dapat secara pasti gitu. Tapi yang jelas kalau selain dari guru yang ada di dalam, kami akan mengundang dari pihak kampus yang terdekat yang bisa memberikan anak-anak trik mudah atau cepat lah dalam menjawab soal, karena kan sekarang soalnya itu berbeda dari yang lalu. Kalau yang sekarang soalnya itu sudah berbasis kepada literasi dan numerasi, kemudian skolastik gitu ya. Jadi tidak seperti dulu yang dia per bidang studinya itu ada. Sehingga kami di sini dalam setiap ruang di dalam pengayaannya nanti itu ada yang namanya pendamping, guru pendamping di setiap kelas. Kalau nanti pembelajaran dilakukan secara Zoom oleh guru inti gitu. Tapi kalau yang tidak dilakukan secara Zoom itu juga kami sudah menyediakan gurunya. Materi yang diberikan juga bukan materi mata pelajaran masing-masing, tetapi mengacu kepada literasi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta numerasi dari matematika, penalaran di matematikanya dan skolastik itu sendiri. Seperti itu Bu. Terkait hal itu ya Ibu ya,
perguruan tinggi di daerah kita, perguruan tinggi apa yang kita ambil Ibu? Kalau untuk menjadi narasumber Iya atau pemateri, benar. untuk sementara masih di STAIN Gajah Putih. Karena mereka juga kan sudah negeri, jadi kami berasumsi bahwa mereka sedikit banyak pasti memahami bagaimana kisi-kisi soal yang akan muncul di dalam ya SNBT nanti. Ya. Jadi mereka, Ibu yakin mereka itu bisa gitu? Mudah-mudahan Bu. Insya Allah ya Ibu Insya ya. Allah, Insya Allah. Karena kami sebelumnya juga sudah pernah mengundang mereka, kerjasama dengan mereka. Walaupun dulu kan tidak seperti sekarang bentuk soalnya, tapi saya pikir kami bersama tim di SMA Negeri 3 Timang Gajah sudah sepakat bahwa mereka bisa menjadi salah satu sumber yang bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak dan cara-cara mudah atau trik-trik ya dalam membahas soal-soal yang mungkin muncul di dalam seleksi nasional berbasis tes nanti. Ya. Ya, dalam hal ini ya Bu ya, untuk meningkatkan mutu, untuk meningkatkan kemampuan anak untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi negeri, misalnya Ibu ya, seperti kita punya Unsia, kan itu yang paling favorit di Aceh. Itu ada nggak Ibu usaha pihak sekolah untuk menarik mereka ke sekolah kita, memberikan arahan-arahan gitu? Baik Bu, kan terkait dengan minat anak-anak untuk masuk ke perguruan tinggi negeri Bu ya, Khususnya Unsia ya Ibu ya. khususnya Unsia. Benar. Kenapa kami belum berupaya untuk menghadirkan mereka ke sekolah gitu kan, untuk memberikan motivasi ataupun melakukan kerjasama dalam penyelesaian soal-soal nanti yang mungkin dihadapi anak-anak dalam mengikuti SNBT. Itu memang belum kami lakukan karena sejauh ini Bu, kami masih mencoba untuk kampus atau universitas negeri yang berada di seputaran sekolah dulu gitu kan. Tapi itu tidak menutup kemungkinan Bu, seandainya nanti memang itu kami butuhkan sekali gitu, itu kami akan upayakan mereka bisa hadir gitu kan. Selain membuka jalan untuk kerjasama, kan, supaya nanti paling tidak informasi akan kami bisa lebih mudah dapatkan jika kami melakukan kerjasama dengan pihak Unsia gitu. Tapi memang itu sudah masuk ke dalam tahap pertimbangan di dalam TPMPS atau tim pengembang mutu di sekolah seperti itu Bu. Berarti Bu ya tidak tertutup kemungkinan ya Ibu ya kita untuk bekerja sama Ibu ya. Jadi saya mohon kepada pihak sekolah melalui Ibu kurikulum ya Ibu ya, agar hal itu jangan hanya di lingkungan yang terdekat dengan sekolah kita, perguruan tinggi yang kita pakai Ibu. Ya seperti Ibu bilang tadi, kalau misalnya dengan Unsia, apalagi Bu ya, ini kan tahun ajaran 2023-2024 kita kan udah punya kelas 11 ya Bu, maksudnya yang memakai kurikulum Merdeka, apalagi sekolah kita kan sekolah penggerak Ibu. Jadi kita harus jangan ketinggalan. Jadi saya arahkan Ibu kepada pihak sekolah agar berusaha untuk mencari info. Jangan hanya Ibu yang berusaha Ibu, karena sekolah itu milik semua warga ya Ibu ya. Jadi kita berusaha untuk meningkatkan mutu itu setinggi mungkin. Apalagi dengan nilai rata-rata sekolah kita Ibu ya, memang Ibu anjloknya bukan di mana-mana, cuma di mutu lulusan perguruan tinggi. Karena meskipun 100% Ibu lulusan dari sekolah kita itu 100%, tapi kalau perguruan tinggiannya cuma 2% Ibu, itu kan sama aja kita nggak punya mutu ya Ibu ya. Benar nggak Ibu? Jangan tersinggung ya Bu ya. Kita ini aja. Jadi kan itu juga menjadi motivasi untuk kami juga di pihak sekolah Bu, bagaimana bisa meningkatkan akreditasi sekolah. Benar Ibu. Supaya persentase untuk anak-anak bisa mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi berbasis prestasi itu bisa lebih besar. Iya. Gitu. Jadi kalau sekarang kuota kami kan itu cuman
15 orang, Bu. Iya, iya, kecil sekali ya, Bu ya. Jadi kalau akreditasi kami nanti A itu kan otomatis akan naik Benar. dengan segi persentasenya saja kan nanti juga akan meningkat jadi 40%. Jadi harapan kami ke depan memang sekolah bisa mengupayakan untuk akreditasi sekolahnya A gitu, supaya kuota untuk anak-anak yang bisa mengikuti seleksi nasional berbasis prestasi nanti itu juga meningkat. Artinya dengan meningkatnya persentase kuota, otomatis kan anak-anak yang bisa kita ikutkan juga akan lebih banyak seperti itu. Itulah yang bisa atau yang sedang kami upayakan sekarang. Memang, Bu, salah satunya memang itu kendalanya akreditasi, Bu. Ya. Jadi kalau akreditasi B berarti cuma berapa persen, Ibu? 25. 25% berarti dari jumlah anak kita berapa orang ya, Bu ya? Cuman bisa 15 orang, Ibu. Ya, jelas mempengaruhi Akreditasi tingkat jumlah mutu, yang mutu pendidikan, karena kita nilai dari segi anak itu menyambung ke perguruan tinggi, bukan dari lulusnya dari SMA kita. Kalau lulus dari SMA kita, Ibu, kan 100% ya, Ibu ya. Benar. Tapi memang, Ibu, dari segi ekonomi kita nggak salahkan pihak sekolah, dari segi ekonomi juga, Ibu. Ada anak yang pinter tapi ekonominya pas-pasan, Ibu. Kita nggak bisa paksa. Nanti dibilang orang tuanya, oh kalau begitu pihak sekolah aja yang sekolahkan, gratis lah anakku. Misalnya ya, Bu ya, kita harus memaklumi, Bu. Jadi kita data anak itu mana dia yang ekonomi lemah ya, Bu ya, yang ekonomi agak tinggi. Nah, jadi kita pacu terus mereka. Belajar dan belajar, Ibu ya. Jadi Ibu nggak boleh berhenti, harus jalan terus, gerak jalan, jangan jalan di tempat ya, Ibu ya, ntar kita nggak maju-maju, Ibu. Dengan sekolah penggerak kita berusaha, Ibu. Ibu, kita sharing, Ibu, apa yang Ibu nggak bisa mungkin bertanya pada saya sebagai pengawas pembina ya, Ibu ya, ataupun saya kemarin, nanti kan kita kemarinnya terjadwal. Kalau memang kita punya workshop, punya nanti apa itu literasi ya, Ibu ya, kita jadwalkan, Ibu. Jadi misalnya seminggu itu berapa kali kita ketemu, workshopnya berapa hari, dan workshop itu, Ibu, usahakan jangan di waktu jam-jam belajar, misalnya waktu aktif dari pagi jam berapa kita masuk, Ibu? Jam 7.45 sampai jam 14:15. Iya, berarti, Bu, kita butuh istirahat, misalnya isoman. Ya, Bu ya. Terus kira-kira kalau sorenya kita ambil jam berapa, Ibu? Paling bisa kita akan manfaatkan waktu itu dari mulai jam 15 sampai dengan jam 17. Jam 17. Itu juga kalau lihat cuaca kan, kalau seandainya kondisinya kita tidak hujan, itu mungkin bisa sampai jam 15. Tapi sampai jam 17. Tapi kalau seandainya hari hujan itu mungkin sampai jam 16 itu sudah selesai kita padakan. Karena kan kita di sini di SMA Negeri 3 Timanggaja, Bu, hampir 30% atau 50%-nya itu domisilinya di luar Kabupaten Bandar Meriah, dari Takengon, sehingga kalau terlalu lama juga kan, kalau kondisinya hujan takut dia di perjalanannya. Iya, Ibu ya. Cuman kalau seandainya hari dalam kondisi baik, itu bisa kita upayakan sampai dengan jam 17 seperti itu, atau jam 5 sore, bukan. Karena menyangkut ini lagi, Bu ya, angkot ya, Bu ya. Kita harus antri, masa asal nunggu kendaraan ya, Bu ya. Enggak bisa di situ kita keluar terus dapat angkot bisa pulang, enggak ya, Bu ya. Harus seperti saya kan, nunggu kadang sampai 2 jam saya nunggu di luar ya, Ibu ya. Enggak dapat gitu. Tapi apa boleh buat, Ibu, demi pendidikan, Ibu. Moto Bapak PJ Bupati bagus sekali, Bu. Dia meningkatkan pendidikan dengan mengadakan sekarang ini mau adakan guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi, pengawas berprestasi, dan bukan hadiahnya, Ibu ya, tapi kan alhamdulillah, kenapa tidak ya, Bu ya, kita kejar umroh, Ibu. Umroh bagus sekali Bapak PJ Bupati. Alhamdulillah kali, semoga ya, Bu ya, kita diberi kesehatan selalu, semua diberi rahmat, Ibu, agar itu terlaksana, sehingga Bapak Bupati pun bangga dengan kemajuan yang ada di Bandar Meriah ini, terutama pendidikan, Bu. Dia kan udah buat ini ya, Bu ya, kelas apa, Ibu? Untuk khusus untuk mereka juara ranking 1 sampai 10 apa?
Untuk di sekolah kita Bu Mm-mm. atau Di Kabupaten Oh, Bone kemarin Muria. kan sekolah Belangi Bu. Belangi, betul, Ada Belangi, program iya. sekolah Belangi. Mm-mm. Itu cuman kemarin kendalanya memang di SMA Negeri 3 Timanggaja tidak ada yang ikut gitu. Sedihnya. Karena kan itu tadi Bu, waktu di awal mereka memang banyak yang ingin ikut, tapi setelah diberikan pemahaman bahwa untuk segala biaya itu tidak ditanggung oleh Pemda, benar. dan mengingat perekonomian orang tuanya juga menengah ke Kurang, bawah, akhirnya mereka mengundurkan diri. Mm-mm. Jadi kami juga tidak bisa memaksa karena memang kalau sudah menyangkut terhadap biaya itu juga harus kita pahami, pertimbangkan ya, Ibu, ya betul. pertimbangan bersama. Mm-mm. Seperti itu Bu. Oh siap. Udah Gun. Kalau- Ini kan Ibu ya, untuk tahun ajaran 2023 ya Bu ya, 23-24 itu kan udah ada siswa kita yang kelas 11. Ya, Ya kelas 11 itu kan yang kurikulumnya sama dengan kurikulum kelas 10 ya Ibu ya, yang berarti kita udah punya 2 kelas ya Ibu ya. yang kurikulum merdeka. Iya, kurikulum merdeka Ibu. Itu bagaimana Ibu untuk menindaklanjutinya atau tantangan apa nanti kira-kira yang Ibu hadapi? Jadi bukan kalau di tahun depan itu tahun 2023 tahun 2024 otomatis kan akan ada 2 kelas atau 2 jenjang ya, Jenjang, yang ya, benar. akan menggunakan kurikulum merdeka. Jadi intinya sebenarnya sama, tantangannya tuh masih di tahap pemahaman dari para kawan-kawan Guru, ya. guru mengenai bagaimana pelaksanaan di kurikulum merdeka dan bagaimana pembelajaran itu pada paradigma baru. Artinya pembelajaran itu kan tidak lagi sama seperti dulu. Di dalam kurikulum merdeka, guru kan dituntut untuk mampu menciptakan modul ajar yang sesuai dengan kondisi anak dan kondisi sekolah. Artinya kondisi anak baik itu dari tingkat kemampuannya dalam menangkap pembelajaran dan kebutuhannya. Iya, benar. Gitu. Kalau di era sekarang kan semuanya pakai digital ya, Bu, Digital, platform iya. digital. Sehingga tantangannya yang pertama itu adalah bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada kawan-kawan guru dalam menggunakan platform digital dalam untuk pembelajaran. Kemudian bagaimana membuat modul ajar itu sendiri. Karena modul ajar itu kan harus bisa mengantarkan anak kepada capaian belajar yang sesuai dengan kemampuannya. Tidak seperti dulu kita dipaksa harus menghabiskan materi. Kok sekarang kan tingkat pembelajarannya ya Bu, tingkat ya, capaiannya itu. betul. Sehingga kami akan berupaya melakukan beberapa workshop tentang bagus. modul ajar yang memang seperti yang sudah kita singgung di awal pembicaraan tadi bahwa itu akan kami lakukan di sore hari kegiatan setelah PBM berakhir. Kenapa tidak diambil misalnya di pagi hari, karena itu otomatis akan mengganggu proses PBM nanti. Jadi itu juga kami akan berkoordinasi juga dengan pihak dinas gitu, bukan apakah nanti mungkin ada memang program-program dari dinas yang sudah ada, jadi kami tinggal menambahkan apa yang belum ada, apa yang kita dibutuhkan oleh sekolah. Jadi seperti itu bukan. Jadi itulah yang selama ini atau yang akan saya lakukan untuk paling tidak menjawab lah dari tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru. Kemudian mengaktifkan dari komunitas praktisi yang bersama Ibu nanti kan, yang sekolah seperti kita rencanakan. Sehingga kita bisa saling berbagi praktik baik. Apa yang dihadapi guru dan bagaimana penyelesaiannya. Jadi seperti itu yang akan kami lakukan dari pihak sekolah. Ya Ibu, alhamdulillah Ibu, bincang kita kayaknya udah memuaskan ya Ibu ya. Nanti kita sambung lagi di kali lain Ibu. Makasih banyak Ibu atas waktunya. Kami juga masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari Ibu. Insya Allah Ibu, selalu Insya Allah ya.